Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anastasia Mutia Farida, mahasiswa semester 4 Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, saya kedapatan THR dari Bu Teresia Pinaka, yaitu tugas hari raya ya, bukan tunjangan hari raya. Pada mata kuliah ini, kami dari Rombel D khususnya diberikan tugas untuk berbicara kepada audiens seperti teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membicarakan tentang pola hidup tidak sehat, khususnya konsumsi gula berlebih, atau bisa kita singkat manis di bibir tapi mampet di ginjal. Nah, di sini saya sudah membawa dua barang. Nih, yang satu ada fresh tea rasa melati dan yang satu ada mie enak. Nah, kalau kita makan ini biasanya dikombokan enak sekali ya. Yang satunya seger manis, yang satunya gurih dan juga renyah nagih gitu. Kadang-kadang kalau kita makan ini biasanya bisa satu kali duduk langsung habis ya. Nah, tapi dalam minuman dan juga makanan ini tuh sangat banyak mengandung gula. Di sini ada 15 gram gula ditambah tepung. Dari sini kita itu sekali makan ini bisa menghabiskan 2 sendok makan gula, yang mana sudah mencukupi setengah dari gula yang disarankan oleh Kemenkes ya, gitu. Dari sini mungkin ya kita kan masih mahasiswa, ada kepikiran tidak apa-apa lah, masih muda, masih bisa diet gulanya besok-besok nanti. Tapi teman-teman, fakta di lapangan itu berbeda, karena fakta dari penelitian terbaru itu diabetes khususnya tipe 2 tidak hanya menyerang pada kakek dan nenek kita ataupun bude pakde kita, tapi menyerang pada usia umur 20 tahunan. Umur 20 tahunan itu umur siapa? Umur kita semua. Ya. Di situ kan nggak enak ya, gara-gara sekarang minum es teh manis, besoknya udah stroke. Iya. Diabetes, cuci darah. Tuh. Kalau mungkin kayak kita sekarang merasanya aku masih sehat kok, aku masih bugar, aku masih bisa begadang, ngerjain deadline sampai pagi. Tapi di saat yang sama, tubuh kita itu sedang bekerja keras, khususnya ginjal dan juga pankreas yang membersihkan apapun yang kita makan pada hari itu. Kalau si ginjal dan pankreas sudah banyak mengeluarkan insulin, nanti tubuh kita jadi kebal insulin. Nanti bisa jadi obesitas dan juga cuci darah pada awal usia 40 hingga 50 tahunan. Kan tidak enak ya, waktunya kita udah nyantai-nyantai, kok malah antri cuci darah. Nah, kalian tahu Dokter Gia? Enggak. Tahu. Pernah dengar analogi kinerja ginjal Dokter Gia? Apa tuh? Jadi gini, Dokter Gia beliau mempunyai analogi keren soal kinerja ginjal. Kita bayangkan wastafel. Wastafel itu kan ada air dan juga cuci piring. Kalau teman-teman disuruh milih air yang jernih dan bersih atau air yang berwarna dan berasa untuk cuci piring? Air bersih. Yang bersih. Nah, itu sama juga kayak apa yang kita minum pada hari itu. Kalau kita minum air putih, otomatis ginjal kita itu akan mencuci darah, atau piring yang dalam analogi itu tuh menggunakan air yang bersih, air yang jernih. Tapi kalau kita minum kayak fresh tea ini atau soda atau Sprite dan lain sebagainya kan berwarna, berasa, lengket. Darah yang harusnya dicuci bersih malah jadi tambah kotor. Seperti itu, teman-teman. Daripada kita minum minuman yang berasa dan berwarna, nanti malah kita usia awal 40 tahun udah cuci darah, kita kurangi dari sekarang. Mungkin ini juga habis lebaran ya, mungkin kita lebaran kemarin udah kayak balas dendam, aku makan kue kering yang banyak, aku mau minum minuman soda, mau minuman sirup banyak, Master. nah ya nastar juga gitu. Tapi kalau sekarang kan kita udah mulai masuk kuliah nih, jadi kita stop konsumsi gula berlebih. Kalau udah minum manis, ya jangan makan manis. Kalau udah makan manis, jangan minum manis. Apalagi godaan es teh jumbo poci di depan itu sangat menggoda iman ya teman-teman. Kalau kita nggak sayang sama tubuh kita sendiri, siapa yang akan sayang?
karena kita itu cuma punya kita teman-teman, jadi kita harus menyayangi diri sendiri dulu sebelum menyayangi orang lain. Nah, karena apa? Karena sebaik-baiknya investasi untuk mahasiswa itu bukan cuma IPK yang sempurna, tapi kesehatan tubuh kita hingga kita sukses dan tua nanti. Begitu, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. I just had to let you know you're